Wali Songo, Pupuh 7, Buah Siwalan, daerah pesisir Pamotan. Matahari menggampar segala permukaan benda tanpa kenal ampun. Tanah yang panas dan menyengat tak mengurungkan sepasang kaki telanjang yang menapakinya dengan tergesa-gesa. Wajahnya bertabur peluh melepak di dadanya yang telanjang. Nafasnya terengah-engah. Gelung rambutnya yang diikat di atas ubun-ubun tampak mulai mengendur dan nyaris terurai. "Aduh yang batara," desahnya. Langkahnya mendadak terhenti. Dengan napas tersengal, dia membungkuk memegangi lututnya. Ditatapnya bukit kecil di depan matanya. Tatapannya menyipit oleh sapuan cahaya matahari. Sejenak kemudian dia kembali melanjutkan langkah. Debu mengepul di jalan yang dia lewati. Kini dia sudah menapaki kaki bukit. Gerakannya menjadi sedikit lambat karena medannya menanjak. Saat sudah merasa sangat lelah, dia telah tiba di sebuah gapura. Gapura yang menyerupai Gunung Meru yang terbelah dua dan menyisakan celah untuk lewat. Tubuhnya tiba-tiba tersungkur menelungkup di atas tanah. Seseorang yang bertelanjang dada, yang tengah membawa centing, terkejut melihatnya. Centingnya sontak diletakkan sembarangan. Sebagian isinya tumpah, meluber di lantai gapura. "Aduh, kenapa?" tanyanya. Yang tersungkur di atas tanah tak bisa segera menjawab. Suara tercekat, nafasnya terengah-engah. Orang yang bertanya mengambil centingnya kembali. Dia sodorkan benda itu kepada orang yang tersungkur. Sosok yang tertelungkup segera meminum isi centing, meneguknya sepuas-puasnya. 3, 4, 5, 6, bahkan 7 kali tegukan. Dada dan wajahnya ikut menikmati, dan tanah pun menikmati air yang ikut tumpah. Nafasnya masih terengah-engah. "Kanjeng Susuhunan," ujarnya lemah. Yang berjongkok sembarangan memegang centing mengerutkan dahi. "Kanjeng Susuhunan ada," ujarnya lagi. "Ada, Kang." Dia mengambil nafas panjang sejenak. "Aduh, celaka, celaka." "Celaka apa?" "Celaka besar. Bicara yang jelas, Kang." Yang membawa centing menjadi panik. Tak segera ada jawaban. Dia segera berdiri dan berlari ke dalam, meninggalkan orang yang masih terengah-engah. Tubuhnya menghambur menuju sebuah bangunan beratap sirap. Dia berjongkok seketika saat tiba di depan pintu kayu. "Nyuwun pangaksama, Kanjeng." Seseorang berpakaian layaknya pendeta, cukup dengan kain putih melilit tubuhnya, melilit tepat di atas kain wastra yang dikenakannya. Dengan sorban putih melingkar di kepalanya, tengah duduk membelakangi pintu bangunan dan tampak merasa terusik. Tampak menoleh, dia berkata, "Ada apa, Paman?" Seseorang penduduk Tunon ada di luar gapura. Dia berjalan cepat dan terjatuh, lalu bertanya, "Apakah Kanjeng ada di dalam Amintuna atau tidak?" Dia bilang celaka besar. Sosok yang berpakaian layak pandita tersebut perlahan-lahan membalikkan tubuh. Dia masih tampak muda. Dia lalu beranjak dari silanya, melangkah menuju pintu di mana dia sekarang. Yang berjongkok di depan pintu bangkit dan berkata, "Mari, Kanjeng." Sosok berbalut kain putih itu melangkah di depan, didahului oleh sosok yang barusan beranjak dari jongkoknya.
dan sampailah mereka di luar pintu gapura. Yang tadi menelungkup telah bangkit dan berdiri tak jauh dari pintu gapura. Beberapa orang juga sudah berdiri di sampingnya. Mereka adalah siswa Padepokan Amintuna. Begitu melihat orang bersorban yang baru hadir, seketika sosok yang baru bangkit dari posisi menelungkup menghambur dan bersimpuh memeluk lututnya. "Aduh Kanjeng," ujarnya. Sosok bersorban itu membungkuk, melepas pelukannya. "Paman dari Tunon, singgih Kanjeng, hamba yang sering menyabit rumput untuk kuda Kanjeng. Mengapa tergesa-gesa mencari saya?" "Celaka Kanjeng, celaka. Kutuk akan menimpa dukuh hamba." "Kutuk?" "Benar, kutuk Kanjeng." "Kutuk macam apa?" "Kutuk para leluhur dan dewa." "Karena apa?" "Aduh Kanjeng, di pojok dukuh hamba lontar-lontar dikumpulkan dalam pedati. Lontar hendak dibawa ke derajat." "Untuk apa?" "Untuk dibakar." Begitu hamba dengar, berkerut sosok bersorban yang masih berdiri. Orang-orang dari dalam duwur yang mengumpulkannya. "Bagaimana mungkin?" "Perintah dari Tandes Kanjeng. Hamba hendak minta tolong kepada siapa lagi Kanjeng? Para pandeta telah meninggalkan asramanya. Hamba tahu lagi harus meminta tolong kepada siapa selain kepada Kanjeng." Sosok bersorban menoleh kepada seseorang yang berdiri di dekatnya. "Paman, tolong siapkan kudaku." "Singgih Kanjeng." Pojok dukuh Tunon tampak ramai. Letak dukuh itu tak begitu jauh dari Bukit Amintuna. Beberapa orang hilir mudik membawa 1-2 lontar yang lantas dikumpulkan di sebuah pedati. Beberapa orang bersimpuh di pinggir jalan sembari mengangkat kedua tangan, memberikan sembah di atas ubun-ubun. Wajah mereka menampakkan ketakutan, mulut mereka komat-kamit. "Kang, Kang!" teriak seorang yang berjalan tergesa-gesa mengikuti orang yang membawa sebuah lontar dari rumahnya. "Itu lontar warisan," teriaknya lagi. "Aku tahu, kami takut kena kutuk Kang. Percaya saja kepada Gusti Allah, tidak bakal kutuk menimpa kalian." "Tapi Kang..." "Sudahlah, ini perintah dari Tandes, panutan muslim seperti kita." "Ya, aku paham, tapi yang diikuti menghentikan langkah. Kamu masih takut?" "Yang mengikuti hanya menelan ludah, tak bisa bicara." "Bismillah saja." Yang tadi berhenti lalu berjalan kembali, dan lagi-lagi masih membuntuti. "Kang, kembali." Yang diikuti menghentikan langkah. "Sudahlah, lebih baik bawa masuk ibumu." Dengan gerakan kepala, sosok yang membawa sebuah lontar menuding seorang wanita tua yang bersimpuh di pinggir jalan sembari mengangkat sembahnya di atas ubun-ubun. Tetapi yang diberi saran masih ragu-ragu. "Ayo sana, tak patut orang yang sudah memeluk agama Rasul berperilaku seperti itu." "Tapi lontar-lontar itu," ujarnya dengan suara yang terdengar lagu. "Terserah Kanjeng Susuhunan, sudahlah sana." Dia masih diliputi keraguan, tapi pada akhirnya yang diperintahkan menurut, seperti dia menuju pinggir jalan dan menghampiri wanita tua yang masih mengangkat sembahnya di atas ubun-ubun sembari komat-kamit. Dia berusaha membujuk wanita tua itu untuk kembali ke rumah, tetapi bujukannya tiada digubris sama sekali. Lelaki yang membawa lontar berjalan menuju pedati. Diletakkannya benda itu di dalam pedati. Tampak tumpukan lontar di dalamnya.
lontar-lontar yang bertulisan huruf Jawa yang tampak hitam, yang diguratkan dengan pangrupak atau pisau tulis, dan guratannya diolesi langes atau jelaga. Lontar-lontar itu berisi ajaran-ajaran kuno, ajaran leluhur tanah Jawa, ajaran Buddha. Teriakan azan zuhur bergema dari sebuah tajuk kecil. Pekerjaan berhenti. Beberapa orang yang sadar tadi hilir mudik mengumpulkan lontar, bergegas mencari air untuk berwudu. 5 orang menjaga pedati di tepi jalan. Semuanya bertelanjang dada, dengan parang terselip di pinggang masing-masing. Mereka adalah pamong dukuh, anak buah Jagabaya, atau pejabat kampung yang mengurus keamanan. Mereka tidak ikut berjamaah sholat zuhur. Mereka mendapat tugas dari kepala dukuh, seorang buyut atau setingkat kepala desa, untuk mengamankan jalannya pengumpulan lontar-lontar di wilayahnya. Wilayah Pamotan yang membentang dari selatan hingga pesisir utara memang masih dalam kekuasaan seorang rakyat bernama Rangga Samapi. Dulu Pamotan adalah wilayah tersendiri, sebuah kerajaan kecil, bagian dari 11 kerajaan lain yang berada di bawah kuasa Majapahit. Pamotan adalah daerah istimewa karena wilayahnya adalah swatantra, wilayah mandiri yang lepas dari berbagai kewajiban kepada pusat. Pamotan dibagi menjadi 3 wilayah akuwu setingkat lurah, yaitu Pakuwon Pepadangan, Padangan Bojonegoro Jawa Timur sekarang, Pakuwon Bluluk Lamongan Jawa Timur sekarang, dan Pakuwon Tenggulun Solokuro Lamongan Jawa Timur sekarang. Pamotan juga terkenal sebagai daerah Siwa Buddha. Banyak pasraman besar menampung para cantrik untuk mendalami ajaran Siwa Buddha. Pasraman atau asrama atau padepokan. Di antaranya adalah Pasraman Balwa, terletak di Belawi, Karangbinangun, Lamongan, Jawa Timur sekarang. Pasraman Luansa, terletak di Lawak, Ngimbang, Lamongan, Jawa Timur sekarang. Pasraman Pacira, terletak di Sendang Duwur, Paciran, Lamongan, Jawa Timur sekarang. Dan Pasraman Kalupang, terletak di Lopang, Kembang Bahu, Lamongan, Jawa Timur sekarang. Setelah Majapahit jatuh pada tahun 1478, Pamotan kehilangan induknya. Bre Pamutan II, kakak kandung Bre Kertabumi atau Prabu Brawijaya V, menyerahkan pemerintahan Pamotan kepada Rakyan Demung. Hingga kemudian pada tahun 1482, kekuasaan diserahkan kepada Rakyan Rangga hingga sekarang. Namun Rakyan Rangga Samapi merasa tak mampu memegang pemerintahan Pamotan sendiri. Terpaksa Pamotan menggabungkan diri kepada kerajaan Kertasana. Hancurnya Majapahit melemahkan kekuasaan raja-raja kecil yang dulu menjadi bawahan Majapahit. Pada akhirnya hanya daerah pedalaman saja yang bisa mereka kendalikan. Daerah-daerah pesisir seolah tak bertuan, seperti Pamotan pesisir, yang sebagian besar penduduknya telah memeluk Islam. Mereka lebih tunduk kepada pemimpin agama mereka, walaupun secara hukum wilayahnya masih di bawah Kertasana. Di pesisir utara Pamotan terdapat 2 tokoh yang disegani. Yang pertama adalah Raden Hashim Syarifuddin yang berdiam di Derajat,
sehingga lebih terkenal dengan sebutan Susuhunan Derajat. Yang kedua adalah Raden Nur Rahmat yang berdiam di Sendang Dhuwur, terletak di Sendang Dhuwur, Paciran, Lamongan, Jawa Timur sekarang, sehingga lebih terkenal dengan sebutan Susuhunan Sendang Dhuwur. Raden Nur Rahmat sendiri adalah keturunan dari seorang Rakian Tumenggung Pamotan yang berdiam di Sedayu, terletak di Sedayu Lawas, Brondong, Lamongan, Jawa Timur sekarang, yaitu Rakian Tumenggung Jaya Sasmita. Jabatan Rakian Tumenggung adalah salah satu dari 5 jabatan terpenting di pemerintahan Pamotan, yaitu Rakian Mahapati, Rakian Rangga, Rakian Demung, dan Rakian Kanuruhan. Pemegang jabatan tersebut adalah 5 orang pelaksana sehari-hari pemerintahan, sebuah gaya yang ditiru dari pemerintahan pusat Majapahit yang kerap disebut Sang Pancaring Wilwatikta. Ibu Raden Nur Rahmat adalah Rara Dewi Sekarsih, putri kedua dari Rakian Tumenggung Jaya Sasmita. Ayah Raden Nur Rahmat adalah seorang pelarian dari Baghdad bernama Abu Al-Qohar bin Abdul Malik. Kelahiran Raden Nur Rahmat bertepatan dengan gegernya Katumenggungan Sedayu akibat ulah Raden Indra Suwarna, putra Ki Ageng Rengel. Ini disebabkan Raden Indra Suwarna merasa kecewa karena gagal meminang putri sulung Rakian Tumenggung Jaya Sasmita, kakak kandung Rara Dewi Sekarsih, yang bernama Rara Dewi Sekarsari. Rara Dewi Sekarsari menolak pinangan tersebut karena hatinya tertambat kepada seorang pemuda yang bernama Gajah Welang, orang biasa yang dianggap masih kafir karena beragama Buddha. Menurut ayah Rara Dewi Sekarsari, Gajah Wedang sangat tidak pantas bersanding dengan putri sulungnya. Di puncak kejengkelannya, Rakian Tumenggung Jaya Sasmita memberi perintah untuk membunuh Gajah Welang. Mendengar kematian Gajah Welang, Rara Dewi Sekarsari sangat marah dan sedih. Tiada hari tanpa air mata baginya, hingga akhirnya dia meninggalkan Katumenggungan dan hilang entah kemana. Semenjak itu dia mendapat gelar Rara Dewi Tangis atau Dewi Rara Tangis. Kecewa mendengar raibnya wanita yang dihasrati, Raden Indra Suwarna mengumpulkan beberapa pengikut untuk membuat kekacauan di Katumenggungan Sedayu. Kekacauan itu menyebabkan Abu Al-Qohar bin Abdul Malik, ayah Raden Nur Rahmat, serta kakeknya Rakian Tumenggung Jaya Sasmita terbunuh. Katumenggungan Sedayu dibakar habis. Ini terjadi pada tahun 1470. Saat huru-hara melanda Sedayu, Raden Nur Rahmat baru saja lahir. Dia dan ibunya, Raden Dewi Sekarsih, dibawa lari oleh pengikut setia Rakian Tumenggung Jaya Sasmita dari Sedayu ke arah timur. Mereka bersembunyi di Sendang Dhuwur. Kabar yang tersebar kemudian ketika Majapahit jatuh pada tahun 1478, wilayah Sedayu dimasuki bala tentara Tuban. Raden Indra Suwarna gugur pada saat itu. Di Sendang Dhuwur, Raden Nur Rahmat dibesarkan. Semenjak kecil dia dididik oleh beberapa pandita Buddha. Pada usia 9 tahun, dia dikirim ke Padepokan Ngampel Denta untuk berguru kepada Raden Pakih atau Susuhunan Ngampel Denta II. 10 tahun dia belajar di Ngampel Denta. Setiap 2 atau 3 bulan sekali dia pulang ke Sendang Dhuwur untuk menjenguk ibunya. Dia selalu dikawal oleh bekas pengikut kakeknya yang masih setia kepada ibunya dan dirinya. Pada tahun 1489, dia mengakhiri masa belajarnya di Ngampel Denta, kemudian membuka padepokan di Bukit Amintuna. Di tengah keadaan yang kacau balau setelah Majapahit jatuh,
Dia lantas dikenal dengan nama Susuhunan Sendang Duur. Sosoknya dikenal sangat menghargai para penganut agama leluhur. Oleh karena itu, ketika dia mendapatkan laporan bahwa di wilayah Tunon terjadi pengumpulan lontar-lontar untuk dibakar, serta merta dia turun bukit, turun dari padepokannya. Baru saja sholat zuhur selesai dilaksanakan, dari batas dukuh terlihat serombongan orang berkuda. Debu jalanan mengupul seiring derap kaki kuda. Beberapa penduduk yang masih berdiri di pinggir jalan tersita perhatiannya. Mereka serentak bangkit dari simpuhnya. Belum jelas siapa yang datang. Kepul debu mengaburkan pandangan, membuat siapa saja yang ingin mengetahui dengan jelas harus menyipitkan mata. Perlahan rombongan yang baru datang segera bisa dikenali oleh beberapa penduduk Tunon. Kanjeng Susuhunan Sendang, seorang penduduk berteriak. Tampak beberapa orang berlari ke arah rombongan. Begitu rombongan telah memasuki dukuh, kuda-kuda memperlambat larinya. Ringkik kuda terdengar bersahut-sahutan. Kuda-kuda berjalan pelan. Aduh, Kanjeng Susuhunan, celaka Kanjeng. Tolong kami Kanjeng. Teriakan susul menyusul terdengar. Bahkan ada yang meratap-ratap. Sosok yang mengendarai kuda paling depan menghentikan laju kudanya. Kudanya menjejak-jejak tanah dan mengangguk-angguk. Ditatapnya semua penduduk yang seketika menyembah-nyembah kepadanya. Tatap matanya terantuk pada sebuah pedati di pinggir jalan. Tidak ada kutuk, dengar, tidak akan ada kutuk. Sosok itu berseru dari atas kuda. Matanya menyapu semua orang yang menyembah-nyembah kepadanya. Assalamualaikum. Mana santri dari dalam duwur? Seseorang berlari, kemudian memberikan sembah dada. Waalaikumsalam Kanjeng Susuhunan. Sosok di atas kuda yang tak lain adalah Raden Nurrahmat atau Susuhunan Sendang Duur memperhatikan santrinya yang masih muda. Apa maksud semua ini? Terlontar pertanyaan dari Susuhunan Sendang. Nyuwun pangaksama Kanjeng. Kanjeng Susuhunan Derajat yang memberi perintah. Susuhunan Sendang menyipitkan mata. Murni dari Paman Susuhunan atau atas perintah Tandes? Hamba tidak tahu Kanjeng. Susuhunan Sendang kemudian mengalihkan pandangan kepada pedati di tepi jalan. Berapa banyak lontar terkumpul? Belum dihitung Kanjeng. Semua milik orang Islam atau ada yang juga milik orang Buddha? Santri tersebut terdiam. Susuhunan Sendang menghela napas. Wahai saudaraku, jangan berlaku aniaya, jangan berlebihan, ujar Susuhunan Sendang. Sang santri memberikan sembah. Susuhunan Sendang menjalankan kudanya ke arah pedati. Beberapa orang yang kebetulan berdiri di dekat pedati menghampirinya, mencium kakinya, namun ciuman itu lepas seiring gerak kuda. Kanjeng, ujar mereka dengan suara tercekat. Susuhunan Sendang memperhatikan isi pedati. Tertumpuk di sana bergulung-gulung lontar. 5 anak buah Jagabaya memberikan tempat. Kuda bergerak kembali, menghampiri orang yang tadi hendak mencium kakinya. Apakah paman seorang muslim? Bukan Kanjeng, jawab orang yang takut-takut. Lontar paman ada di pedati itu? Ketakutan membayang di wajahnya. Hanya anggukan yang dia berikan. Susuhunan Sendang menghela napas. Kudanya kembali berjalan ke arah santri yang masih berdiri di tempatnya, lalu bertanya, "Saudaraku, aku bisa meminta sesuatu?" Santri itu tampak cemas. "Bukan wewenang saya Kanjeng, jelas aku tahu." Hati santri itu seakan terlipat. Wajahnya menunduk ke tanah. "Aku hanya berharap
engkau mau menuju dalam duwur?" Dada santri itu berdebar-debar. "Hamba tidak mengerti maksud Kanjeng." Senyum terlulas dari bibir Susuhunan Sendang. "Tak perlu banyak mengerti untuk menjadi seorang caraka." Santri itu menekuk wajahnya. "Bersediakah?" Hatinya ragu. "Dirimu bersedia?" Anggukan kaku dia berikan, diiringi sembah. Susuhunan Sendang tersenyum. "Dengarkan, sampaikan kepada Paman Susuhunan, aku, Nur Rahmat, meminta perkenan untuk memilah-milah mana lontar yang hendak dikirim ke dalam duwur." Sembah dihaturkan oleh santri itu. "Nah, berangkatlah sekarang." Serombongan orang berkuda yang lain masuk ke Dukuh Tunon. Matahari sudah hendak surup. Kuda-kuda yang berjingkrak-jingkrak teratur menyita perhatian penduduk. Rombongan itu langsung menuju Tajuk. Berderap-derap mencemaskan hati penduduk. Ketakutan kembali melanda. Dalam kenyataan, Pamotan Utara adalah kuasa mereka. Para penganut agama dari atas angin, pusat pemerintah Pamotan tidak berarti di sini. Di pesisir ini, walau pajak masih harus diberikan kepada pemerintah yang absah, ini adalah masa-masa kebingungan dan kekacauan. Seorang penguasa yang sah tak memiliki kekuatan apa-apa jika bersentuhan dengan pesisir. Penguasa Jawa sudah kehilangan pamornya. Mereka sekedar cukup dikenal sebagai pemilik wilayah, hanya dikenal dan disebut-sebut namanya belaka. Tak lebih, mereka sudah kehilangan kepercayaan diri untuk menginjakan kaki di pesisir. Mereka tak lagi mampu menegakkan kepala ketika memandangi pasir pantai yang setiap hari bersanggama dengan ombak. Mereka tak lagi berani menyatakan bahwa ikan-ikan yang berenang di lautan adalah hak para bangsawan. Mereka meringkuk di dalam keraton. Kekuatan mereka saban hari semakin beringsut ke selatan, semakin bersembunyi dari debur ombak dan tertiup angin samudra. Mereka lebih tenang menikmati suara burung yang menyanyikan tembang pegunungan daripada suara camar yang mengumandangkan tembang cadas dan karang. Mereka menahan rindu akan kelebatan layar berkembang. Semak-semak rimbun di pinggir hutan serta padi-padi yang menguning di persawahan lebih mendamaikan hati mereka. Sebentar lagi, jika bukan Tuban yang merajai Pamotan Utara, pasti Giri Kedaton yang akan menggagahinya. Demak Bintara tak akan mampu unjuk gigi di sini. Sudah tersohor kelicikan kesultanan di pesisir tengah Jawa itu saat menjebol Majapahit. Tuban tak mungkin bisa diakali lagi. Mereka menjaga setiap pintu benteng yang kemungkinan bisa disusupi orang-orang Demak. Dan Tuban adalah Majapahit kedua yang telah memahami kelicikan Demak. Walau Tuban kini dikenal sebagai kerajaan yang bukan lagi berpegang kepada agama leluhur, tapi ia nyata-nyata tak sudi mengubah dirinya sebagai kesultanan Islam. Rombongan berhenti tepat di halaman Tajuk. Beberapa santri dalam duwur yang sudah semenjak pagi ada di sana mengenali pemimpin rombongan yang tak lain adalah Susuhunan Derajat sendiri. Diiringi Abdul Wahab, seorang santri sepuh bekas siswa Susuhunan Ngampel Denta dulu, ada 20 santri lainnya. Kehadiran Susuhunan Derajat segera disambut oleh Susuhunan Sendang. Sosok muda itu keluar dari Tajuk dan turun ke pelataran. Dia berdiri tegak dengan senyum simpul, menunggu Susuhunan Duwur turun dari kudanya.
Begitu kaki Susuhunan Derajat sudah menapak tanah, Susuhunan Sendang segera bergerak mendekat. Assalamualaikum. Susuhunan Derajat berucap salam. Waalaikumsalam, mengalun sambutan dari Susuhunan Sendang. Keduanya berpelukan erat. Semoga Gusti Allah merahmati Paman Sunan. Semoga Gusti Allah pun berlaku sama kepada anak Mas Rahmat. Pelukan dilepas. Mari Paman, kita masuk ke dalam. Susuhunan Derajat mengangguk dan berjalan beriringan dengan Susuhunan Sendang memasuki tajuk. Tajuk telah kosong. Semua santri beranjak keluar. Tinggal Susuhunan Derajat diiringi Abdul Wahab dan Susuhunan Sendang diiringi santri sepuhnya yang berada di sana. Mereka segera bersila berhadap-hadapan di depan mimbar tajuk. Sudah kuduga anak Mas akan turun bukit. Susuhunan Sendang tersenyum dan mengangguk. Dan sudah saya duga Paman Sunan akan berkenan hadir di dukuh kecil ini. Semua hanya karena buah siwalan. Benar Paman, karena buah kesayangan Batara Siwa itu. Susuhunan Derajat tersenyum. Paman telah bertepuk tangan. Satu tepukan buah siwalan jatuh berguguran. Dua tepukan bakal buah siwalan ikut rontok ke tanah. Tiga tepukan seluruh batangnya kayu hingga mati. Dan anak Mas tidak berkenan dengan tepukanku. Anak cucu kita tidak akan kebagian Paman. Tawa terdengar. Dan anak Mas, apa yang berlaku padamu? Mengusap batangnya sehingga batangnya meliuk ke tanah. Dan dengan begitu aku bisa memilih mana yang seharusnya aku petik dan mana yang seharusnya dibiarkan tinggal. Oh, tepat sekali Paman. Sudah bisa aku tebak anak Mas. Aku akan menuruti kehendakmu. Susuhunan Sendang tersenyum. Gusti Allah menurunkan ilmunya kepada segenap kaum. Leluhur Jawa tentunya mendapatkan setitik ilmu itu. Bukankah begitu Paman Sunan? Aku sepakat mengenai hal itu. Tapi apalah arti diriku ini? Hanya bagian dari majelis wali yang harus patuh menjalankan keputusan yang sudah disepakati anak Mas. Dan Paman menunggu saya yang bukan anggota majelis untuk mencegahnya. Tepat sekali, setidaknya ada separuh yang bisa dibawa pulang sebagai syarat kepatuhanku kepada Ratu Ulama. Dan setidaknya anak Mas akan tahu mana-mana yang layak dibawa pulang dan mana-mana yang layak ditinggalkan. Saya paham sekarang Paman. Nah, kerjakan tugasmu anak Mas. Sendika dawuh Paman.